Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gifrina Afifaliani. Saya dari kelas R003. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari sejarah Timur Tengah, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ani Wahyuni MPD. Materi yang akan saya bahas kali ini ialah negara Palestina dan konflik-konflik yang ada di antara Palestina dan Israel. Berikut penjelasannya. Adapun latar belakang dari negara Palestina ini sendiri ialah negara Palestina melibatkan sejarah panjang konflik dengan implikasi politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Palestina adalah wilayah di Timur Tengah yang memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan bangsa Arab. Di wilayah ini terletak dua wilayah geografis utama. Yang pertama jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir di sepanjang pantai laut Mediterania, dan tepi barat Sungai Yordan yang berbatasan dengan Israel dan Yordania. Sejarah pendudukan wilayah Palestina dimulai pada tahun 1948 dengan pendirian negara Israel dan pecahnya Perang Arab-Israel pertama. Konflik ini menyebabkan sekitar 700.000 warga Palestina mengungsi atau diusir dari tanah mereka, sebuah peristiwa yang dikenal dengan Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Sejak saat itu, ratusan ribu warga Palestina terus mengungsi dan hidup dalam kondisi pengungsian yang sulit. Pada tahun 1967, dalam perang 6 hari antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya, Israel menduduki jalur Gaza dan tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Pada periode ini, terbentuk gerakan perlawanan dan nasionalisme Palestina yang meliputi Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Gerakan ini menuntut kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina. Selama beberapa dekade, upaya damai dan negosiasi berbagai pihak telah dilakukan untuk mencapai penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Salah satu inisiatif penting adalah Perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang mengakui otoritas Palestina sebagai badan otonom di tepi barat dan jalur Gaza. Namun, upaya-upaya ini belum berhasil mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Masalah inti yang menjadi sumber perselisihan adalah batas wilayah, status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, dan pembentukan negara di Palestina yang merdeka. Negosiasi terhenti dan ketegangan terus berlanjut, terkadang disertai dengan kekerasan dan konflik bersenjata. Sebagai hasil dari perjuangan nasionalisme Palestina dan dukungan dari sebagian besar negara di dunia, pada tahun 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan status pengamat non-anggota kepada Palestina. Namun, negara Palestina belum diakui secara universal dan proses menuju penyelesaian yang berkelanjutan dan adil terus berlanjut. Dalam latar belakang ini, terdapat aspirasi luas masyarakat Palestina dan komunitas internasional untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan yang melibatkan kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina berdaulat di wilayah yang diakui secara internasional. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu jenis-jenis bangsa di Palestina. Palestina adalah wilayah di Timur Tengah yang memiliki keberagaman etnis dan agama. Meskipun tidak ada konsensus universal tentang jumlah atau jenis bangsa di Palestina, terdapat beberapa kelompok etnis yang mendiami wilayah tersebut. Yang pertama, bangsa Arab Palestina. Mayoritas penduduk Palestina adalah orang Arab. Mereka memiliki bahasa Arab sebagai bahasa utama dan umumnya mengidentifikasi diri mereka sebagai Arab Palestina. Yang kedua, bangsa Palestina Arab Bedoin. Kelompok etnis Bedoin juga hadir di wilayah Palestina. Mereka merupakan kelompok nomaden yang hidup di gurun dan dataran tinggi. Yang ketiga, bangsa Arab Yahudi Palestina. Sebelum pembentukan negara Israel pada tahun 1948, ada komunitas Yahudi yang tinggal di Palestina. Beberapa kelompok ini masih ada di Palestina dan mengidentifikasi diri mereka sebagai Arab Yahudi di Palestina. Yang keempat, Kristen Palestina. Ada juga komunitas Kristen di Palestina yang meliputi berbagai denominasi seperti Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Mereka memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Palestina. Lalu yang terakhir, terdapat juga minoritas etnis lainnya yang tinggal di Palestina seperti kelompok Circassian, Armenia, dan lainnya.
Mereka memiliki warisan budaya dan sejarah yang unik. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya di Palestina. Kehidupan sosial budaya di Palestina dipengaruhi oleh sejarah, agama, politik, dan situasi konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Palestina adalah wilayah yang kaya akan warisan budaya dan sejarah yang meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, musik, tarian, seni, arsitektur, dan tradisi. Tradisi dan budaya Palestina tercermin dalam musik, tarian, dan seni rupa. Jenis musik tradisional Palestina seperti debka adalah bentuk musik rakyat yang sering dimainkan dalam perayaan dan pernikahan. Tarian tradisional seperti dabke juga populer di kalangan masyarakat Palestina. Seni rupa dan kerajinan tangan seperti tenunan, ukiran, kayu, dan mozaik juga merupakan bagian integral dari warisan budaya Palestina. Namun, situasi politik dan konflik yang berkepanjangan dengan Israel telah memberikan dampak besar pada kehidupan sosial dan budaya di Palestina. Pembatasan pergerakan, pembangunan pemukiman Israel, dan kekerasan yang terjadi secara teratur telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk Palestina dan pembangunan budaya mereka. Meskipun tantangan ini, masyarakat Palestina terus mempertahankan identitas budaya mereka dan menggambarkan ketahanan dan semangat dalam menghadapi kesulitan. Organisasi budaya dan seni serta inisiatif masyarakat lokal berperan penting dalam mempromosikan dan melestarikan kehidupan sosial budaya Palestina serta mendorong kesadaran global tentang warisan budaya dan kondisi mereka. Selanjutnya, kehidupan ekonomi di Palestina. Kehidupan ekonomi di Palestina sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Palestina adalah wilayah yang terbagi antara tepi barat yang dikelola oleh otoritas Palestina dan jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Kondisi ekonomi di kedua wilayah ini bervariasi. Di tepi barat, perekonomian Palestina menghadapi tantangan berkelanjutan akibat pembatasan pergerakan dan aksesibilitas yang diberlakukan oleh Israel. Israel memiliki kendali atas perbatasan dan infrastruktur utama di wilayah tersebut. Pembatasan ini mempengaruhi kegiatan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, adanya pemukiman Israel yang terus berkembang di tepi barat juga menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Palestina. Di jalur Gaza, situasinya lebih rumit. Jalur Gaza menghadapi blokade yang diberlakukan oleh Israel sejak tahun 2007 setelah Hamas mengambil alih kendali di wilayah tersebut. Blokade ini membatasi pergerakan orang dan barang serta menghambat ekspor dan impor. Kondisi ekonomi Gaza sangat tergantung pada bantuan internasional dan sektor informal seperti perdagangan gelap dan terowongan bawah tanah. Tingkat pengangguran di Palestina secara umum tinggi, terutama di antara pemuda. Infrastruktur yang rusak dan kurangnya investasi juga menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di tengah tantangan ini, ada juga sektor-sektor yang tumbuh di Palestina seperti sektor jasa, teknologi informasi, dan pariwisata. Pemerintah Palestina dan berbagai lembaga internasional berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi Palestina melalui program-program pembangunan dan bantuan. Usaha-usaha ini termasuk mengembangkan sektor swasta, memfasilitasi investasi asing, dan meningkatkan aksesibilitas dan pergerakan di wilayah Palestina. Penting untuk diingat bahwa kondisi ekonomi Palestina terus berubah dan situasi politik yang kompleks dapat mempengaruhi prospek ekonomi di masa depan. Selanjutnya, kehidupan agama di Palestina. Kehidupan agama di Palestina sangat penting dan memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakatnya. Palestina adalah tanah suci bagi tiga agama besar dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yudaisme. Kehadiran tempat-tempat suci dan bersejarah dari ketiga agama ini membuat Palestina memiliki nilai keagamaan yang tinggi bagi penganutnya. Yang pertama, agama Islam. Islam adalah agama mayoritas di Palestina dengan sekitar 90% penduduknya memeluk agama ini. Kota suci Islam yaitu Yerusalem termasuk dalam wilayah Palestina. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem menjadi tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.
Setiap hari, ribuan umat Muslim dari Palestina dan luar negeri mengunjungi Masjid Al-Aqsa untuk beribadah dan melaksanakan sholat. Yang kedua, agama Kristen. Selain itu, ada juga komunitas Kristen yang signifikan di Palestina, terutama di kota-kota seperti Bethlehem dan Nazaret. Para pengikut agama Kristen menganggap Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus dan gereja-gereja di sana menjadi tujuan ziarah penting bagi umat Kristen dari seluruh dunia. Di Nazaret terdapat Basilika Bunda Maria yang merupakan salah satu tempat suci Kristen yang penting. Yang terakhir, agama Yudaisme. Agama Yudaisme juga memiliki pengaruh yang kuat di Palestina, terutama di wilayah tepi barat yang dihuni oleh pemukim Yahudi. Kota suci Yudaisme yaitu Yerusalem memiliki makna penting bagi umat Yahudi. Di dalam kota lama Yerusalem terdapat tembok barat atau yang biasa disebut dengan Temple Mount yang merupakan situs paling suci dalam agama Yudaisme. Namun, kehidupan agama di Palestina juga sering terpengaruh oleh konflik-konflik dan sengketa wilayah antara Israel dan Palestina. Ada banyak ketegangan dan perselisihan yang berakar pada faktor agama dan identitas keagamaan di wilayah ini. Kehadiran tentara dan kebijakan pembatasan dari pemerintah Israel kadang-kadang mempengaruhi akses dan kebebasan beragama bagi penduduk Palestina. Secara keseluruhan, kehidupan agama di Palestina sangat kompleks dan dipengaruhi oleh sejarah, politik, dan konflik di wilayah tersebut. Meskipun demikian, agama tetap menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina dan berperan dalam mempertahankan identitas dan keyakinan mereka. Selanjutnya, kehidupan bahasa di Palestina. Kehidupan bahasa di Palestina mencerminkan kompleksitas sejarah, budaya, dan politik daerah tersebut. Bahasa Arab adalah bahasa mayoritas di Palestina dan juga bahasa resmi Palestina dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk Palestina berkomunikasi dalam bahasa Arab. Selain bahasa Arab, bahasa Ibrani juga memiliki peran penting di Palestina. Setelah pendirian negara Israel pada tahun 1948, bahasa Ibrani menjadi bahasa resmi Israel. Karena itu, banyak warga Palestina yang juga menguasai bahasa Ibrani, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang berdekatan dengan Israel atau yang berinteraksi dengan penduduk Israel. Di samping bahasa Arab dan Ibrani, beberapa komunitas kecil di Palestina juga menggunakan bahasa-bahasa minoritas seperti bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Bahasa Inggris memiliki peran penting dalam pendidikan dan perdagangan di wilayah tersebut. Bahasa Rusia dipertahankan oleh komunitas imigran Rusia yang tinggal di Palestina, sedangkan bahasa Spanyol masih dipertahankan oleh sejumlah keluarga Palestina yang bermigrasi ke Amerika Latin pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun, penting untuk diingat bahwa situasi politik yang kompleks dan konflik antara Israel dan Palestina juga memengaruhi kehidupan bahasa di daerah tersebut. Penggunaan bahasa-bahasa tersebut bisa menjadi politis, tergantung pada konteks dan siapa yang menggunakannya. Selanjutnya kita masuk ke konflik antara Palestina dan Israel. Konflik antara Palestina dan Israel adalah konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade di Timur Tengah. Ini melibatkan pertikaian politik, teritorial, dan agama antara dua pihak tersebut. Konflik ini memiliki akar yang kompleks dan banyak faktor yang berperan dalam mempertahankan ketegangan antara kedua pihak. Pada garis besarnya, konflik ini berkaitan dengan klaim kedua pihak atas tanah di wilayah Israel dan Palestina. Palestina mengklaim wilayah yang sekarang dikuasai oleh Israel sebagai wilayah mereka yang didasarkan pada sejarah, budaya, dan identitas nasional mereka. Sementara itu, Israel mengklaim wilayah tersebut berdasarkan dasar sejarah, yaitu klaim atas tanah yang diwarisi dari zaman kuno dan hak atas keamanan nasional mereka. Konflik ini telah menyebabkan kekerasan, pertempuran militer, dan kehilangan nyawa di kedua pihak. Selain itu, masalah seperti perluasan permukiman Israel di wilayah yang dianggap sebagai tanah Palestina, pembatasan gerakan dan aksesibilitas bagi warga Palestina, status Yerusalem, keamanan, dan hak asasi manusia juga menjadi isu-isu sensitif yang terkait dengan konflik ini.
Sejumlah upaya telah mereka lakukan untuk mencari penyelesaian konflik ini, termasuk perundingan damai antara Palestina dan Israel. Namun, hingga saat ini, belum ada solusi yang memuaskan kedua belah pihak dan konflik terus berlanjut. Penting untuk diingat bahwa konflik ini sangat kompleks dan memiliki banyak dimensi politik, sejarah, agama, dan budaya yang terlibat di dalamnya. Sudut pandang dan pendekatan terhadap konflik ini dapat bervariasi tergantung pada sumber informasi dan perspektif yang digunakan. Demikianlah materi negara Palestina yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pemaparan materi selanjutnya. See you. Created using Powtoon.